Nah, pengendalian biaya ini berfungsi untuk kita melihat apakah biaya yang dikeluarkan sesungguhnya itu sama dengan biaya yang seharusnya, ataukah terdapat sebuah penyimpangan. Di sini setelah menetapkan biaya untuk memproduksi satu satuan produk, maka akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kalau sudah sama antara pengeluaran biaya yang sesungguhnya dengan yang seharusnya, kita kemudian melakukan pengambilan keputusan khusus. Kita dapat meneruskan ke step selanjutnya. Ataupun ada penyimpangan, kita dapat melakukan hal yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Pengambilan keputusan khusus ini berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus bertugas untuk menyediakan biaya masa yang akan datang. Informasi biaya ini biasanya tidak dicatat dalam akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses keamalan. Oleh karena itu, keputusan khusus merupakan sebagian besar kegiatan manajemen perusahaan. Laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan. Ini bisa keputusan yang akan datang. Ya, untuk tujuan pokok akuntansi biaya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, nanti saya bisa menyalakan speakernya, mikrofonnya. Oke, saya akan, karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan melanjutkan lagi. Oke, kita akan lanjut. Biaya. Di sini biaya itu merupakan objek yang dicatat. Seperti yang saya katakan tadi, dalam akuntansi biaya itu merupakan objeknya. Nah, di sini biaya itu dapat diartikan dalam artian luas dan dalam artian sempit. Dalam arti luas, biaya adalah
atau yang dikacau. Ya, ini saya nyambung lagi dengan internet. Saya mohon maaf sebelumnya di sini karena koneksi internet lagi kurang stabil. Ya, saya akan melanjutkan lagi. Saya akan mengulangi. Di sini biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit menjelaskan sebenarnya di biaya itu ada 4 unsur pokok yang terdapat dalam biaya. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan sedikit komentar. Ya, untuk teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan sedikit gambaran apa itu sebenarnya biaya. Di sini biaya ada beberapa unsur pokok. Ya, mungkin teman-teman ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang ingin bertanya mungkin dapat menginbox ke saya melalui FB. Mungkin nanti saya dapat membantu menjelaskan lagi. Ya, di sini biaya itu memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah dapat diukur. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi atau yang belum terjadi. Yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Di sini biaya dapat juga diartikan sebagai harga pokok atau rugi. Itu dalam artian sempit, biaya dapat dikatakan sebagai harga pokok dan bisa juga dikatakan sebagai rugi jika hasil bagi antara pengeluaran dengan jumlah barang yang kita produksi itu menghasilkan positif atau sama dengan itu yang namanya dengan harga pokok. Sedangkan jadi untuk harga pokok itu sendiri pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, atau dapat dikatakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka pengorbanan tersebut merupakan rugi. Jika seorang pengusaha telah mengeluarkan biaya tetapi pengorbanannya tidak mendatangkan pendapatan atau revenue,
Di sini ada salah satu contoh dari part 4 yang disebut dengan biaya. Contoh 1. Jadi contoh 1, di sini ada sebuah kasus perusahaan mencetak buku berjudul akuntansi biaya. Untuk itu, perusahaan memakai 1000 rim kertas HVS 80 gram dengan harga 2000 per rim, sehingga total harga kertas yang dipakai untuk mencetak buku tersebut adalah 2 juta. 2 juta ini kan diperoleh dari perkalian antara 2000 dengan 1000 rim. Nah, di sini yang dikatakan biaya adalah besaran dari perkalian antara 1000 rim kertas HVS dengan harga jualnya. Itulah yang disebut dengan biaya. Biaya di sini 2 juta. Kemudian kertas 1000 rim yang dipakai dalam percetakan buku tersebut merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Jadi 1000 rim ini merupakan pengorbanan. Kertas tersebut berupa benda. Nah, benda ini dapat dikatakan langka karena kan kita harus mencarinya, kemudian kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh kertas tersebut, atau dengan kata lain, perusahaan ini membutuhkan pengorbanan berupa uang. Kemudian pengorbanan tersebut diukur dengan satuan uang. Jumlah kertas yang dikorbankan untuk membuat buku adalah 1000. Karena harganya per rim adalah 2000, maka biaya pembuatan buku tersebut adalah 2 juta, yang merupakan biaya dari perkalian antara jumlah rim dan harganya. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah, jadi kan yang pertama tadi Yang pertama tadi kertas. Nah, kertas itu Jadi kertas ini kan merupakan pengorbanan, yang kemudian pengorbanan tersebut dapat diukur dengan satuan uang. Satuan uangnya adalah 2000. Kemudian yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi ini maksudnya adalah perusahaan akan mengeluarkan sumber ekonomi atau mengorbankan sumber ekonomi. Jadi perusahaan di sini telah mengeluarkan sumber ekonomi sebesar 2 juta. Kemudian pengorbanan sumber ekonomi tersebut adalah bertujuan untuk mencetak buku yang berjudul akuntansi biaya. Jadi